Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua di seluruh Indonesia. Saya ingin pada pagi hari ini saya ingin mengklarifikasi, memberikan sedikit tanggapan ke teman-teman semua. Saya menerima beberapa chatting yang menyampaikan, Pak Didi kok susah banget dihubungin. Saya japri nggak pernah dijawab, saya telepon nggak pernah diangkat. Apapun itulah, intinya ada orang yang komentar bahwa sulit untuk berkomunikasi dengan saya. Teman-teman, saya perlu luruskan dulu ke teman-teman semua. Hari ini saya menanganin beberapa bisnis. Saya ada beberapa usaha, saya punya banyak karyawan. Nah, untuk semua urusan bisnis saya, alhamdulillah saya sudah memiliki tim yang menanganin itu. Jadi untuk urusan A sudah ada tim yang saya minta untuk bantu urusin, untuk urusan B sudah ada, untuk urusan C sudah ada. Lah terus Pak Didi kan sudah ada timnya banyak, kok nggak sempat balasin chat gitu kan, kok nggak sempat ngerespon teman-teman. Nah ini yang teman-teman harus pahamin dulu gitu ya. Saya memiliki 3 hobi besar ya, ini 3 hobi saya teman-teman. Satu teman-teman, saya ini pembicara, itu hobi. Saya pernah sakit teman-teman, lemes gitu loh, meriang, badan saya panas gitu ya, demam gitu ya. Terus tiba-tiba ya saya harus hadir satu meeting, kemudian saya dikasih mic, tiba-tiba sembuh. Sehingga saya ini kalau sudah suruh pegang mic, berbicara di depan banyak orang, itu sakit kayak apapun itu sembuh teman-teman ya. Jadi menjadi pembicara, berbagi di depan banyak orang itu satu kebahagiaan bagi saya, sehingga itu jadi obat bagi saya. Nah, jadi sesibuk apapun semua usaha bisnis saya, menjadi pembicara ini saya tidak bisa wakilkan. Kenapa? Karena ini suka gitu loh, kayak orang mancing gitu ya, orang main golf hobi, sesibuk apapun dia main golf sendiri, sesibuk apapun dia mancing sendiri. Ada orang seneng main gitar, sesibuk apapun dia main gitar sendiri gitu loh teman-teman ya. Jadi ketika saya menjadi pembicara, itu saya tidak merasa bekerja. Itu menyalurkan hobi, sama seperti orang mancing, sama seperti orang main gitar, sama seperti ada orang naik sepeda gitu ya. Ada orang hobi naik sepeda, walaupun pejabat pun, orang pengusaha besar tiap hari naik sepeda ada. Saya tidak hobi naik sepeda, tapi ada orang sesibuk apapun tetap naik sepeda. Ya udah, itu memang hobi dia gitu. Nah, hobi saya jadi pembicara teman-teman. Jadi walaupun saya punya karyawan banyak, saya punya tim banyak, saya ada direksi yang nanganin semua urusan bisnis saya, tapi untuk urusan menjadi pembicara, this is my hobby. Ini adalah hobi saya yang saya tidak berpikir untuk saya minta gantikan. Namanya hobi teman-teman ya. Nah, teman-teman, resiko menjadi pembicara ini kan, saya setiap minggu berbicara di depan lebih 5.000 orang. Setiap minggu teman-teman, ini udah bertahun-tahun. Saya setiap minggu itu ketemu lebih 5.000 orang. Apa dampaknya 5.000 orang itu? Setiap minggu loh teman-teman ya. Sepanjang 2020 saya berbicara di depan 400.000 orang. Nah, resikonya adalah banyak orang yang DM saya, japri saya, tanya A, nanya B, nanya C. Jujur teman-teman, nggak sempat untuk balas. Saya minta maaf ya. 1-2 saya balas teman-teman. Ya kalau teman-teman pengen japri saya, lebih baik tuh lengkap langsung, Pak Didi bla 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 gitu kan, saya ini nama ini, kasih kontak, kasih nomor handphone. Kalau pengen japri saya, kasih Pak Didi saya kepentingan saya bla 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 gitu ya, tunjukkan kepentingannya apa, kenalkan diri Anda siapa, terus kemudian kasih kontak Anda. Nanti saya akan capture pesan itu, saya akan kirimkan ke tim saya yang menanganin bagian itu teman-teman ya. Jadi itu, tapi ketika selamat pagi Pak Didi, gimana kabar gitu ya, waduh beneran teman-teman, itu banyak banget, nggak sempat jawabin satu-satu ya. Itu satu teman-teman ya. Jadi saya hobi sebagai pembicara. Kemudian hobi saya yang kedua adalah coding. Saya menjadi programmer, bikin aplikasi, itu hobi beneran. Saya itu dari kuliah udah hobi teman-teman. Saya alhamdulillah semua nilai komputer saya kan A semua teman. Kenapa? Karena saya hobi. Saya itu nggak pernah belajar coding itu teman-teman. Artinya kalau orang coding persiapan belajar banyak, saya enggak, memang hobi. Namanya hobi itu teman-teman di luar kepala teman-teman ya. Ya alhamdulillah itu saya nikmatin, saya menjadi programmer itu hobi.
Saya tidak merasa bekerja di situ. Nah, akhirnya dari hobi itu saya bisa membuahkan aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C yang akhirnya bisa membantu banyak orang tuh bahagia. Saya itu bisa bayar orang, teman-teman. Mohon maaf, saya bayar orang itu jauh lebih murah dibandingkan saya ngerjain. Misalkan saya punya project A, misalkan gitu. Saya bayar orang mungkin 50 juta selesai. Saya kerjakan sendiri. Namanya orang hobi, goalnya itu bukan tentang ini selesainya. Goalnya itu bahagia ketika bisa itu aplikasi buatan gue loh. Ya, contoh saya dulu punya aplikasi untuk antrian bank gitu ya. Antrian bank nomor antrian 1 dipersilakan menuju ke teller itu digunakan Bank Mandiri, Bank BNI. Saya semua enak. Jadi setiap saya ke bank gitu yang manggil diri saya sendiri gitu kan. Suara istri saya gitu kan. Jadi satu kebahagiaan. Jadi bukan berbicara kerja. Ya memang kita kerja dapat duit, tapi saya nyuruh orang lebih murah sebenarnya. Teman-teman saya kuliah informatika tuh banyak. Tapi saya nggak kepengen untuk ngasih, bukan pelit, bukan apa, enggak. Hobi, sekali lagi hobi itu sesuatu yang membahagiakan. Orang naik sepeda, hobi, Pak, udah kamu aja naik sepeda gitu loh, nanti pakai jaket saya, pakai ini pura-pura jadi saya. Nggak bisa, namanya orang hobi gitu. Mancing hobi, sepedaan hobi, main bola hobi, futsal hobi, nggak bisa digantikan. Nah, programming itu hobi bagi saya. Jadi nggak ada harganya teman-teman ya. Jadi saya bikin aplikasi gampang. Contoh seperti kemarin juga saya bikin website. Saya sempat kan gitu kan, pengen bikin website tentang ini gitu ya. Terus saya suruh orang, kok nggak seperti yang saya harapkan ya, kok hasilnya begini gitu. Jadi sejak saat itu saya udah bayar mahal loh. Saya bayar puluhan juta waktu itu, nyuruh orang bikin website gitu ya. Tapi hasilnya ya gitu doang gitu kan, padahal udah mahal. Sudah saya pilih developer yang cukup bagus gitu sebenarnya, tapi ya ternyata tidak semua orang seperti apa yang kita inginkan teman-teman. Jadi akhirnya ya sudah, sesuatu yang memang memungkinkan saya bisa kerjain, saya kerjain ya. Saya paling nyuruh orang untuk hal-hal parsial, kamu tolong dong bikinkan modul ini, cuma gitu doang, tapi yang ngumpulin tetap saya. This is my hobby, ini hobi saya. Jadi nah, programmer itu teman-teman, programmer itu kalau lagi coding itu nggak bisa diganggu teman-teman ya. Handphone saya ini yang saya pakai untuk rekaman ini udah saya tutup aja, layarnya di bawah gitu. Jadi dan handphone saya itu teman-teman dari beli sampai sekarang itu nggak pernah ada bunyinya. Jadi silent dari sejak beli teman-teman. Jadi beli pertama itu udah silent, benar-benar silent teman-teman. Jadi handphone saya itu nggak pernah bunyi untuk telepon, untuk pesan apapun nggak pernah ada bunyinya teman-teman ya. Jadi seketika saya lagi coding teman-teman, ya sudah handphone itu saya tutup teman-teman. Nah, ini supaya teman-teman paham tentang pola saya teman-teman. Saya nggak pernah ngangkat telepon, saya nggak pernah, jarang sekali buka-buka pesan, begitu jarang sekali teman-teman ya. Oke, terus kemudian hobi ketiga saya teman-teman, saya punya anak, saya punya istri, punya keluarga ya. Hobi saya ketiga ya main sama keluarga ya. Nah, kalau sudah main sama keluarga ya handphone tak taruh teman-teman, tak taruh. Terus kemudian ya udah, saya ngabisin waktu sama keluarga, seharian jalan sama keluarga, di rumah mainan, kadang mainan apalah gitu ya, keluarga, sama mainan sama anak saya, anak Vino misalkan. Ya sudah, kalau sudah sama keluarga handphone saya taruh. Jadi waktu saya jadi pembicara itu saya bicara bisa pagi sampai sore, itu handphone saya tutup. Terus kemudian saya lagi coding, kadang ya lagi mood pagi ya pagi, siang ya siang, sore ya sore, kadang seharian mood ya seharian, handphone saya tutup, lagi mainan sama keluarga. Jadi teman-teman, dari situlah akhirnya saya tidak punya banyak waktu untuk menjawab pesan-pesan ya. Jadi kalau teman-teman misalkan ada kepentingan, ada urgent, ada butuh bantuan apapun, tolong lengkap pesannya ya. Pesannya lengkap, kenalkan diri, terus apa kepentingannya, jelaskan latar belakangnya, terus kemudian langsung. Dan yang terakhir, tolong tinggalkan nomor pesan, nomor handphone Anda di situ, supaya saya akan teruskan kalau memang itu saya berminat untuk berkomunikasi tentang hal itu. Ya, contoh teman-teman, saya itu juga banyak orang japri ke saya, Pak, minta tolong jualkan ginjal saya. Wih, itu banyak banget teman-teman. Ini hal kecil gitu ya teman-teman, belum lagi yang lain lah. Minta tolong ya, ini hal kecil sederhana yang udah nggak sempat jawab lah, yang gitu-gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua saya minta maaf banget. Tapi buat teman-teman semua, saya selalu menyediakan waktu pada saat meeting-meeting bersama, pada saat kita kumpul-kumpul bersama, waktu seminar Anda mau bertanya seharian ketemu saya, mau foto, mau diskusi, mau tanya jawab, silakan.
pada saat saya menghadirkan diri saya di satu tempat, misalkan lagi meeting atau di Zoom atau lagi ketemu, monggo mau bertanya. Kemarin saya datang ke Bekasi misalkan, ayo silahkan, yang selama ini bilang merasa susah ketemu saya, silahkan ngobrol, mau nanya apapun tak turutin semua, kayak gitu teman-teman. Pas lagi saya hari Minggu seminar, ayo mau nanya apa lagi, saya Rebu saya punya training, ayo mau nanya apa lagi, ya hari Jumat saya punya meeting misalkan, ayo mau nanya apa, ayo diskusi langsung dijawab begitu teman-teman. Ya, jadi sekali lagi tidak bermaksud merasa waduh sombong sekali, no, jauh dari itu teman-teman ya. Tetapi saya mengelola waktu saya dengan baik teman-teman, dan setiap hari saya selalu berpikir bagaimana bisa bermanfaat buat semakin banyak orang. Menjadi pembicara, saya cuma berpikir sederhana bagaimana bisa membuat orang menjadi lebih baik. Dengan menjadi programmer, saya selalu berpikir bagaimana menciptakan sesuatu yang bermanfaat buat banyak orang. Dan saya punya waktu juga bersama keluarga, tentunya saya ingin membuat keluarga saya bahagia teman-teman. Semoga yang saya sampaikan ini jauh dari kata-kata sombong atau apapun. Teman, saya minta maaf, Didi bukan siapa-siapa, Didi debu hina, Didi ini calon mayit teman-teman. Saya mati nanti sore bisa. Tidak ada niat untuk menyakitin orang lain, tidak ada niat untuk membuat orang itu aduh Pak Didi begini, no, tidak teman-teman. Tapi yuk, dalam hal ini saya minta maaf ketika mungkin teman-teman tidak bisa terhandle dengan baik, tapi bismillah teman-teman ikutin saya, insya Allah ada manfaat dari setiap apapun. Saya berusaha setiap hari itu posting sesuatu yang bermanfaat teman-teman ya. Jadi setiap hari Anda boleh lihat, tiap hari saya selalu membagikan sesuatu. Wes nggak ngerti lah bermanfaat nggak bermanfaat itu urusan belakangan. Yang penting setiap hari niat saya adalah membagikan sesuatu yang bermanfaat buat orang. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Saya Didi Mulato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.